Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatur Rahman, mahasiswa Magister S2 Administrasi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia. Dalam kesempatan kali ini saya ditugaskan untuk membuat video dengan menjawab pertanyaan ujian tengah semester dalam mata kuliah kajian pedagogik yang diampu oleh Profesor Dr. Aceng Muhtarom Mirfani MPD dan Dr. Cepi Triyatna MPD. Untuk pertanyaan pertama, yaitu jelaskan secara singkat alasan mengapa Anda harus mempelajari pedagogik. Apakah dengan mempelajari pedagogik akan menjadikan Anda lulusan magister pendidikan yang lebih baik? Mengapa? Nah, saya akan mencoba menjawab. Sebelum menjawab, kita harus mengetahui dulu apa itu pedagogi, apa itu ilmu pedagogik, dan yang lain. Pedagogi adalah istilah pengajaran atau gaya mengajar sebuah guru, merupakan bagian ilmu yang mengajari bagaimana teknik mengajar itu sendiri. Namun secara etimologis, pedagogik sendiri berasal dari bahasa Yunani kuno yang berarti mengawasi anak dan bertanggung jawab atas pendidikannya. Pedagogik berasal dari kata paedos dan agogos. Paedos berarti anak laki-laki, sementara aigogos yaitu ahli yang membimbing. Aigogos yaitu mengantar, mendidik, dan membimbing. Hal ini berarti bahwa pedagogik adalah seorang ahli yang membimbing dan mengantarkan seorang anak untuk mencapai tujuan tertentu. Sementara menurut Sarwani, seorang pakar pendidik, berpendapat bahwa pedagogik adalah metode pendidikan yang menekankan pada praktek dan proses pendidikan itu sendiri. Maksudnya, hal tersebut berkaitan dengan kegiatan mendidik atau membimbing siswa. Sedangkan menurut Ki Hajar Dewantara, pedagogik yakni momong, among, dan ngemong, atau yang berarti bahwa pendidikan itu bersifat mengasuh. Mendidik adalah mengasuh anak dalam dunia. Nah, jika kita sudah mengetahui arti pedagogi, maka tidak terlepas dari seorang guru. Tugas guru dalam pendidikan yaitu diantaranya mengajar, mendidik, dan mengelola atau memanajemen. Dinamakan teaching, yaitu pengalihan pengetahuan dari, atau bisa disebut juga transfer of knowledge, atau dari guru ke siswa, yang melalui pelatihan ataupun training. Nah, apakah dengan mempelajari pedagogi ini akan menjadi saya lulusan magister yang lebih baik? Tentu saja jawabannya sangat simpel, yaitu sangat menjadi lebih baik. Karena dengan saya mempelajari ilmu pedagogi, ada beberapa hal yang harus saya kuasai. Ada beberapa hal yang harus dikuasai setelah saya mempelajari ilmu pedagogik. Yang pertama yaitu pemahaman, wawasan, atau landasan kependidikan. Yang kedua, pemahaman terhadap peserta didik. Yang ketiga, pengembangan kurikulum atau silabus. Yang keempat, perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis, dan pemanfaatan teknologi pembelajaran. Dan yang terakhir adalah evaluasi hasil belajar. Nah, setelah saya mempelajari ilmu pedagogik, beberapa hal yang tadi saya sebutkan itu harus dikuasai oleh saya. Terutama jika membahas tentang pedagogi, tidak terlepas dari bagaimana cara mengajar kepada siswa dan bagaimana cara seorang guru memberikan pengajaran terbaik, bagaimana metode terbaik, bagaimana metode mengajar terbaik, dan bagaimana cara mengajar terbaik kepada siswa. Hal seperti itulah yang akan saya
hal seperti itulah yang akan diampu oleh lulusan magister pendidikan. Tidak terlepas dari itu sebagai guru, sebagai dosen, ataupun sebagai hal yang berkecimpung di dunia pendidikan. Karena setiap lulusan pendidikan akan berkecimpung dalam pembelajaran, baik itu dalam perencanaan, pengajaran, supervisi pendidikan, dan yang lainnya, dan itu dipelajari dalam pedagogi. Terus yang kedua, apa saja yang sudah Anda dapatkan atau dipelajari dalam mata kuliah kajian pedagogik dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-8? Dalam mata kuliah ini saya mempelajari terkait kajian buku Foundation and Education, yang mana di dalamnya membahas terkait motivation, reparation, the teaching profession, world roots of American education, pioneer of teaching and learning, historical development of American education. Nah, salah satu yang kita bahas atau dalam mata kuliah itu dibahas yaitu tentang membahas mengenai sistem pendidikan di Amerika, pendidikan dalam peradaban Cina lampau, Yunani, Romawi, Mesir kuno, dan yang lainnya. Yang mana dalam 8 pertemuan itu saya terbantu dengan mempelajari ilmu pedagogi, karena dengan mempelajari ilmu pedagogi dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-8, saya mempelajari terkait bagaimana sistem di Amerika, bagaimana pendidikan pada zaman dulu, Mesir kuno, dan yang lainnya. Dan itu memberikan wawasan kepada saya bagaimana nanti jika saya bekerja sebagai seorang pendidik atau misalkan dalam dunia pendidikan, dan saya bisa mengimplementasikan kepada apa yang akan saya kerjakan. Jika dalam kurun waktu sekarang saya seorang guru dan saya belajar bagaimana sistem pendidikan di luar Indonesia, terutama yang tadi sudah saya lontarkan, yaitu di Amerika utamanya. Nah, bagaimana saya bisa mengambil referensi yang tidak ada di Indonesia, dan itu akan menjadi saya lebih baik dalam mengajar, dan saya menjadi lebih baik dalam bekerja di dunia pendidikan. Dan pertanyaan yang ketiga yaitu banyak ahli pedagogik yang menyatakan bahwa pedagogi harus dikuasai oleh setiap guru. Bagaimana pandangan Anda mengenai pedagogik sebagai ilmu dan seni? Nah, pedagogi ini tidak terlepas dari dunia pendidikan, karena dalam istilahnya juga, dalam artinya juga, pedagogi itu adalah ilmu mengajar. Nah, pendidikan ini jika menurut Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, dan akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan di masyarakat. Sedangkan pendidikan sebagai seni pendidikan sebagai seni itu adalah melibatkan perasaan dan nilai. Sedangkan menurut Gilbert Highart pada tahun 1954 mengibaratkan seni pendidikan atau praktek pendidikan sebagaimana orang melukis sesuatu, mengarang lagu, menata sebuah taman bunga, atau menulis surat untuk sahabat. Mengajar juga mempunyai seni untuk menyampaikan, dan materi ajar mudah tersampaikan karena dengan nilai belajar mengajar akan lebih senang. Jadi pendidikan sebagai sebuah seni atau mengajar dengan seni itu hal
harus dikedepankan. Karena jika kita mengajar tidak dengan metode atau tidak dengan seni, maka belajar akan menjadi sumpek, tidak teratur, dan tidak menyenangkan. Jika belajar menggunakan seni dengan metode seni, maka belajar akan menjadi lebih mudah, lebih bahagia, dan lebih tersampaikan dari apa yang disampaikan guru kepada peserta didik. Contohnya, saya akan menjelaskan bagaimana seorang guru pendidikan agama Islam, karena saya guru pendidikan agama Islam di sekolah swasta. Jadi saya akan menjelaskan bagaimana pendidikan atau mengajar dengan seni. Contohnya yaitu ada pembelajaran mengenal Asmaul Husna. Nah, dalam pengajaran Asmaul Husna itu ada seni atau menyanyi 99 Asmaul Husna. Contohnya mungkin ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, dan seterusnya. Jadi dengan menyanyi atau dengan seni yang lainnya, penyampaian atau membuat siswa itu lebih gampang menghafal, lebih gampang menerima materi dan yang lainnya, sehingga pembelajaran juga akan lebih senang, menyenangkan, dan lebih dapat diterima oleh siswa ataupun oleh gurunya. Terus pertanyaan yang